Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakteri Indrawan Afandi dengan nomor NIM 11122213117 dengan program studi manajemen Sabtu pagi dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Oke, di sini kita bab 1 pendahuluannya ya, guys. Latar belakangnya adalah secara umum literasi dipandang sebagai kegiatan membaca dan menulis saja. Literasi sendiri kemudian berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Literasi berfungsi untuk menghubungkan individu dan masyarakat serta merupakan alat penting bagi setiap individu untuk tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Budaya literasi menjadi bukti hadirnya peradaban baru. Menurut Endra Swara, literasi sendiri berarti melek. Melek menjadi konteks paham dan mampu menjalankan. Budaya literasi mencuat dan menjadi program baca di sekolah. Literasi mulai menarik banyak pihak yang ingin membaca atau melek pada dunia. Menurut Kusmana, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan pada kurikulum 2013 dapat mengembangkan literasi bangsa dengan mengadakan program gerakan literasi sekolah untuk sekolah dasar. Dengan adanya program tersebut, diharapkan sekolah dapat meningkatkan kualitas membaca dan menulis pada peserta didik melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pengembangan literasi dalam KD untuk sekolah dasar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia diharapkan kegiatan yang dilakukan peserta didik dan guru dapat mengarahkan pada kegiatan literasi. Dengan adanya program gerakan literasi sekolah atau GLS dapat membantu peserta didik dalam menumbuhkan minat mereka untuk membaca. Penerapan program GLS di sekolah dasar memberikan dampak yang positif untuk peserta didik. Misalnya, 15 menit sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diwajibkan untuk membaca buku, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pengayaan, buku pelajaran yang telah dibawa dari rumah oleh peserta didik. Literasi dimasukkan ke dalam KD agar guru dapat melihat seberapa giat peserta didik untuk membaca berdasarkan dengan kemampuan membaca peserta didik. Menurut Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa sekolah merupakan suatu alat pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi warganya. Menurut Mulyo Teguh 2017, tujuan literasi sekolah 2016 yaitu 1. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah menjadi literal. 2. Sekolah adalah tempat untuk belajar mencari ilmu. 3. Sebagai warga sekolah dapat memahami ilmu yang telah didapatkan dari berbagai informasi. 4. Menyediakan beraneka ragam buku bacaan untuk warga sekolah agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang senang membaca. Menurut Rosyada tahun 2004, peserta didik di Indonesia mengalami kesulitan hingga mencapai 30% dalam hal membaca atau memahami untuk menjawab soal uraian. Rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia dan juga rendahnya minat untuk membaca yang terjadi di kalangan peserta didik membuat Indonesia harus berpartisipasi untuk bersaing dengan negara lainnya. Menurut Mulyati, konsep pembelajaran literasi membaca lebih jauh harus memadukan dua konsep utama, yaitu pembelajaran membaca dan membaca cermat kepada peserta didik. Di dalam pembelajaran membaca sendiri dapat diartikan sebagai proses belajar dari peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dari buku-buku yang mereka baca. Tidak hanya untuk membaca saja, tetapi untuk kemampuan berpikir kritis. Memahami isi dari bacaan yang mereka baca juga sangat penting untuk mereka masing-masing. Menurut Abidin tahun 2012, peserta didik melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang kemampuan membacanya agar dapat tercapai tujuan pembelajarannya. Peneliti melakukan penelitian di MI Hidayatul Mubtadiin Malang
sudah menerapkan program literasi sejak 2 tahun terakhir. Dan juga dengan adanya pelaksanaan program gerakan literasi sekolah, peserta didik antusias untuk mengikuti program tersebut. Pada rombongan kepala sekolah sendiri juga terdapat rak yang di dalamnya ada beberapa buku bacaan sehingga peserta didik dapat membacanya kapan saja, termasuk pada saat mereka menunggu orang tua mereka untuk menjemput mereka pulang. Guru kelas juga ikut berperan penting dalam mengawali peserta didiknya untuk membaca setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Guru kelas juga berfungsi untuk memotivasi peserta didik agar mempunyai daya tarik atau minat untuk membacanya lebih giat lagi. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 sudah memiliki minat untuk membaca karena mereka cenderung tertarik kepada buku bacaan yang bergambar dan menarik. Kelas 4 dipilih oleh peneliti karena pada kelas 4 peserta didik dalam membaca dijadikan sebagai acuan untuk belajar karena pada tahap ini peserta didik akan lebih banyak membutuhkan bacaan seperti buku untuk menunjang kegiatan belajarnya dan pengetahuannya. Hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 26 November 2018 pada Kepala Sekolah MI Hidayatul Mubtadiin Tasikmalaya Malang mengatakan bahwa seberapa guru sudah mampu dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah atau GLS. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan GLS ini adalah beberapa peserta didik yang masih bergurau dan tidak memperhatikan guru ketika guru menjelaskan isi dari bacaan. Ketika guru memanggil peserta didik tersebut untuk menyampaikan maksud dari bacaan yang telah dibaca, tapi anak tersebut masih kebingungan dalam menyampaikannya. Dan juga perpustakaan yang masih belum memiliki penjaga karena terbatasnya staf yang terdapat pada sekolah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gerakan literasi sekolah atau GLS pada kelas 4 di MI Hidayatul Mubtadiin Tasikmalaya Malang. Di Indonesia, penelitian tentang literasi keluarga juga sebelumnya memang pernah ada, yaitu penelitian yang dilakukan Khalid A. Haras mengenai pengaruh literasi keluarga pada penulis KKPK. Hasil penelitian itu memperlihatkan adanya pengaruh positif dari literasi keluarga terhadap diri penulis KKPK tersebut. Namun, kita tidak mengetahui pasti bagaimana keadaan penerapan literasi keluarga di daerah-daerah lain dan pengaruh sebenarnya terhadap motivasi membaca seseorang dan kemampuan literasi dininya. Oleh karena itu, saya ingin meneliti bagaimana budaya literasi keluarga di Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Buruh, Kabupaten Sukabumi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap minat baca serta kemampuan literasi dini mereka. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada ketercapaian materi, tapi juga membelajarkan siswa untuk dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap pencapaian kompetensi dasar. Gerakan literasi sekolah yang digalakkan dapat membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tentang paragraf, sangat dipengaruhi oleh minat baca siswa. Yang terakhir ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya bukan hanya tanggung jawab guru bahasa, tetapi juga tanggung jawab guru mata pelajaran lain dan seluruh lapisan masyarakat. Dan sarannya adalah, setelah memaparkan simpulan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut. Pemerintah melalui sekolah-sekolah perlu menggalakkan gerakan literasi sekolah yang perwujudannya melalui pembuatan perpustakaan, pojok, ruang kelas, dan majalah dinding kelas. Fenomena perkembangan bahasa memang tidak bisa kita hindari, oleh karena itu guru perlu memberikan rambu-rambu agar siswa dapat menempatkan bahasa tersebut sesuai dengan konteksnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.